Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana berpikir seperti seorang ekonom. Ekonom tidak hanya bagaimana cara menghitung uang, tetapi juga memiliki dua peran penting. Yang pertama sebagai ilmuwan dan juga sebagai penasihat kebijakan. Sebagai ilmuwan, ekonom membuat teori, mengumpulkan data, dan menguji apakah teori tersebut sesuai dengan kenyataan. Jadi mereka bekerja secara objektif dan juga berdasarkan fakta. Yang kedua, ekonom sebagai penasihat kebijakan. Jadi seorang ekonom memberikan saran kepada pemerintah tentang kebijakan yang bisa memperbaiki kondisi ekonomi. Jadi selain menjelaskan fakta, mereka juga memberikan rekomendasi tindakan. Selanjutnya, contoh perbedaan peran. Misalnya, seorang ekonom sebagai ilmuwan mengatakan upah minimum bisa menyebabkan pengangguran meningkat. Sedangkan sebagai penasehat, dia mungkin menyarankan pemerintah sebaiknya menaikkan upah minimum. Jadi, peran dan tujuan mereka berbeda. Kemudian, metode ilmiah dalam ekonomi. Ekonom menggunakan metode ilmiah dengan mengamati fenomena, membuat teori, dan menguji teori tersebut melalui data. Contohnya teori inflasi yang menyatakan bahwa jika jumlah uang beredar bertambah, harga barang cenderung naik. Selanjutnya ada faktor produksi dan arus melingkar. Faktor produksi itu adalah sumber daya yang digunakan untuk membuat barang dan jasa. Contohnya seperti tenaga kerja, tanah, dan modal. Misalnya rumah tangga menyediakan tenaga kerja untuk perusahaan. Kemudian kan perusahaan akan menggunakan tenaga kerja itu untuk memproduksi barang dan jasa. Perusahaan akan menjual barang dan jasa itu kembali ke rumah tangga. Itulah yang disebut dengan arus melingkar. Di sini akan menjelaskan mengenai asumsi dan model ekonomi. Teman-teman perlu diketahui bahwa dunia ekonomi itu sangatlah luas dan kompleks. Jadi para ekonom itu mereka selalu berasumsi, dengan kata lain yaitu mereka membayangkan. Itu tujuannya untuk menyederhanakan masalah yang ada di dunia ekonomi. Contohnya misalnya tuh mereka membayangkan hanya ada dua negara dan dua barang atau jasa itu untuk mempelajari bagaimana perdagangan internasional itu berjalan atau berputar. Itu juga mereka akan membuat model untuk memahami realita yang ada di dunia ekonomi. Baik teman-teman, berikut ini adalah contoh atau gambar ilustrasi model ekonomi. Ini tinggi produksi manufaktur menjadi. Selanjutnya yaitu batas kemungkinan produksi. Batas kemungkinan produksi adalah gambar atau kurva yang menunjukkan berapa banyak dua barang yang bisa dibuat jika sumber daya digunakan dengan sebaik mungkin. Contoh sederhananya yaitu bayangkan ketika kita mempunyai satu lahan tanah dan kita akan membuat padi dan jagung, maka ketika kita akan membuat padi, ketika kita akan menanam padi, maka kita memerlukan 10 karung padi dan 0 jagung. Kalau kita akan menanam jagung, maka kita membutuhkan 10 karung jagung dan 0 padi. Nah, kalau kita akan membagi lahannya antara tanaman padi dan tanaman jagung, maka kita membutuhkan 5 karung padi dan 5 karung jagung. Selanjutnya yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama, ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu membahas hal-hal kecil dalam ekonomi. Contohnya seperti perilaku konsumen, harga barang, permintaan dan penawaran, perusahaan atau usaha, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu ekonomi makro. Di sini ekonomi makro yaitu membahas hal-hal kecil dalam perekonomian. Contohnya seperti pengangguran, inflasi, nilai tukar harga, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya terdapat pernyataan positif dan normatif. Pernyataan positif menjelaskan fakta kehidupan, seperti upah minimum dapat meningkatkan pengangguran. Sedangkan pernyataan normatif sendiri yaitu berisi opini. Misalnya, pemerintah harus menaikkan upah minimum. Pernyataan normatif biasanya berasal dari peran penasihat kebijakan. Lalu, mengapa ekonomi sering berbeda pendapat? Ekonomi sering berbeda pendapat karena yang pertama, yaitu memiliki teori yang berbeda tentang bagaimana ekonomi bekerja. Lalu yang kedua, yaitu
mereka juga memiliki nilai dan pandangan yang berbeda mengenai kebijakan yang tepat. Jadi, belajar ekonomi berarti belajar cara berpikir kritis dan objektif, sekaligus memahami pentingnya memberikan saran untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Om Anton lari maraton.